Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya resiko penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, hingga diabetes. Melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 301 2026, pemerintah menghadirkan sistem Nutri-Level yang mengklasifikasikan produk makanan dan minuman olahan ke dalam level A hingga D, serta warna hijau hingga merah sebagai upaya membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih sehat. Lalu seberapa efektif kebijakan ini mengubah perilaku masyarakat dan bagaimana memastikan industri benar-benar siap dan patuh mengikuti aturan ini? Kita akan bahas bersama Dr. Gigi, Dr. Widiawati MKM yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo Dok, apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung untuk berbincang-bincang di CNN Indonesia Health. Kita akan bahas terkait dengan Nutri-Level ini, Dok. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Matcha frappe, 1 gelas seperti ini, gulanya 50 gram. Ini adalah batas sehat dikonsumsi gula sehari untuk Anda. Sekarang saya resmi mengeluarkan Nutri-Level seperti ini untuk menjelaskan berapa banyak gula yang ada di masing-masing minuman. Lihat tuh, sebanyak ini, habis kali minum, udah nggak boleh minum lagi. Nanti setiap minuman siap saji harus memasang Nutri-Level seperti ini. Ingat gak waktu kuliah? Siapa yang mau dapat nilai D? Nggak ada kan? Semuanya mau dapat nilai A. Jadi masa sih kamu masih mau aja minum yang Nutri-Levelnya D? Nah itu dia. Tadi kalau pesan dari Pak Menkes, siap semuanya pengen dapat nilai A, nggak mau dapat nilai D. Kita langsung bahas nih dengan Dr. Wiwit terkait dengan Nutri-Level ini. Sebenarnya apa sih yang dimasuk dengan sistem Nutri-Level ini dan harusnya tersedia di kemasan apa aja, Dok? Iya, Nutri-Level ini sebetulnya adalah kemasan informasi pada kemasan. Jadi tadi dikatakan Bapak bahwa informasinya dari kita ada level A sampai level D. Jadi level A itu adalah level yang paling rendah, kemudian level B yang paling tinggi level D. Kalau misalnya memang mau mengkonsumsi, kalau bisa di level A deh. Gitu ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Jadi kan, nah kalau sekarang Nutri-Level itu sudah jelas, ada warnanya, ada hurufnya. Kalau di level A itu hijau tua, level B itu hijau muda, kemudian di level C kuning, dan di level yang paling tinggi level D adalah level warnanya merah. Kenapa kita membuat ada Nutri-Level? Karena untuk membatasi konsumsi garam, gula, garam, lemak pada masyarakat yang kita tahu belakangan ini makin banyak. Ya semuanya kayak tadi minuman berpemanis. Enak banget loh minum kopi susu, bener kan? Bener Mbak Nia kan banget. kepingin banget. Aduh setiap hari kalau bisa itu seger-seger lagi panas-panas gitu. Katanya bisa melek, gitu kan? Nah ya, jadi itu harus dibatasi. Emang sesuatu yang enak itu pasti bikin kita nantinya nggak tahu gimana, tapi dibatasi. Boleh tetap minum, tapi ada batasnya. Contoh, pembatasannya adalah kalau misalnya gula, kita kan GGL ya, gula garam lemak itu 1 hari gula itu 1 sendok makan. Kemudian kalau garamnya 1 sendok teh garamnya. Kalau lemaknya 5 sendok makan. Nah itu harus dibatasi. Jadi bukan berarti bahwa kita nggak boleh makan, tapi harus pembatasan. Karena kenapa kita bikin pembatasan itu? Gula, garam, lemak itu banyak masuk ke dalam konsumsi makanan tanpa disadari. Ya sekarang semuanya, tadi kopi, kemudian es teh manis, kemudian minuman berpemanis lain itu banyak. Makanya kita ngambil di GGL dulu. Dan di olahan pangan pun juga banyak kan. Kalau misalnya kita masak, garamnya tuh harusnya cuma 1 sendok teh. Tapi kurang asin ya, nggak miroso ya, tambahin garamnya. Oh enak banget, padahal itu lebih dari itu. Jadi kalau misalnya Mbak Nia kepingin minum, Dok saya sukanya minum kopi nih. Boleh aja, tapi pokoknya dalam 1 hari Mbak Nia harus gulanya tuh 1 sendok makan. Dah itu aja, nanti 1 sendok makan terbagi dalam, ada yang masuk di makanan, ada yang masuk di minuman. Nggak apa-apa, boleh aja, tapi pembatasan kan supaya tidak terjadi, kita bikin itu supaya nggak menghindari, karena penyakit tidak menular itu timbul dari gula, garam, lemak yang kita konsumsi sehari-hari yang berlebih. Jadi bisa timbul penyakit jantung,
kemudian DM diabetes mellitus, kemudian ada stroke, kemudian ada penyakit tidak menular lainnya. Itu kan nggak mau dong nanti di masa tuanya kita akan menjadi malah nimbun penyakit gara-gara kita makan yang tidak sesuai dengan porsinya. Oke, selama ini kita nggak sadar ya, karena kita langsung seruput-seruput aja, langsung makan-makan aja karena enak, tapi tidak ada labelnya gitu. Ini harusnya ada di label apa aja, Dok? Kalau saat ini kita pada konsumsi pada makanan olahan, ya, siap saji. Minuman? Minuman dulu pada minuman siap saji, karena kita tahu bahwa saat ini orang lebih gencar minum kayak kafe-kafe, terus kayak minuman kemasan, kan lebih gampang dibuat dan gula lebih banyak di situ. Jadi untuk awalnya ini lebih konsentrasi pada untuk minuman. pelabelan pada minuman siap saji gitu ya kan, yang tadi dari A sampai D. Tapi kalau kita bahas terkait dengan tadi Pak Menkes ngasih contohnya tuh yang level A sampai D yang udah merah tuh banyak banget ternyata gulanya ya, Dok, ya. Tanpa sadar kita udah makan itu atau minum itu setiap harinya. Seberapa serius sih sebenarnya masalah konsumsi gula, garam dan lemak Indonesia saat ini, terus gimana dampaknya itu, Dok? Cukup tinggi kalau kita lihat, makanya akhirnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan itu kan, Bapak mengeluarkan itu. Kalau kita lihat contoh yang paling gampang, waktu pemeriksaan cek kesehatan gratis. Ada orang yang nggak pernah diperiksa, terus dia kan kalau cek kesehatan gratis ada pengambil darah ya, nah, itu kan kelihatan, oh ternyata segini, terus dia baru sadar bahwa, oh gula saya segini toh. Nah dia baru sadar bahwa dia ternyata menimbun banyak gula di dalam tubuhnya, itu yang penting, itu serius itu. Nah edukasi tersebut memang harus kita sebarkan terus menerus, selain kepada nomor satu sekarang si pengusaha, ya kan? Yang membuat minuman-minuman tersebut. Kemudian kedua, masyarakat tuh kita edukasinya sebetulnya udah agak beberapa waktu yang lalu kita mengedukasi bahwa masyarakat itu harus bijak dalam melihat ingredients-nya gitu. Nah selama ini ingredients itu kan kecil dimakan orang. Kadang-kadang males kita bacanya, Dok. Iya betul, kalorinya nggak dilihat, gulanya nggak dilihat, kecuali kalau orang yang saya lagi diet nih, mau ini, jadi dia ngotot banget, oh saya harus berapa kalori, nah itu lain. Tapi kalau masyarakat kan, oh ini enak misalnya gitu, nah itu harus kita edukasi. Labeling ini masuk di dalam mudah, jadi bisa lihat, oh ini level A, level B, level C, level D. Nah ini nanti untuk si pengusaha itu mandiri, serius banget. Serius banget. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, maka kita akan nanti di beberapa tahun ke depan, maka kita akan yang namanya biaya-biaya yang tadinya bisa buat misalnya sekolah atau apa saja, jadi akhirnya buat pengobatan sakit. Nih contoh, sekarang kita banyak temukan misalnya gagal ginjal. Jadinya biayanya untuk pengobatan itu, padahal dia bisa untuk lakukan yang lain, pendidikan dan segala macam. Serius kan? Gitu. Berarti ini sangat untuk mencegah ketimbang harus mengobati dengan biaya yang akhirnya membebani biaya yang cukup mahal. Iya, membebani biaya yang lain yang sebetulnya dia bisa lakukan untuk yang lain. Dan gitu. pelabelannya seperti contoh tadi, Iya, Dok. Cukup besar di kemasannya gitu. Di depan, cukup besar di depan, sehingga kalau orang lihat atau pembeli lihat, oh ini udah ada nih, ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, dan kalau misalnya pemerintah ini sekarang dengan penjelasannya Dr. Wiwi tadi fokusnya sama gula, garam, lemak. Kalau untuk gimana dengan kandungan gizi lain dari satu produk itu untuk concern dari pemerintah? Ya itu kan udah ada juga sebetulnya. Kalau Anda baca betul, sebetulnya sudah ada di dalam ingredients itu kecil-kecil. Jadi gizinya segini, ininya segini. Cuman kan sekarang karena GGL itu pengaruh betul dalam keseharian, terutama dalam minuman, ya kita gencarkan itu dulu. Oke, gitu loh. fokus satu-satu melakukan pencegahan sekarang supaya nanti beban kesehatan masyarakat atau biaya kesehatan bisa lebih kurang di masa depan. Betul, intinya bahwa sebetulnya kita mau mencoba masyarakat untuk belajar bijak memilih apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya melalui informasi kita, informasi gizi tadi. Jadi yang gampang dulu, oke, kita GGL. Ya loh, kayak misalnya tadi minuman, terus kita makan apa sop itu, oh enak banget. Enak pasti kan, semua yang lezat itu pasti
ada. Gitu. Ada kandungannya, tapi kita harus mawas diri. Betul. Lalu bagaimana penerapannya? Kita akan bahas usai jeda. Kita akan masih bahas terkait label nutrisi pada kemasan, makanan dan juga minuman di CNN Indonesia Health yang akan segera kembali. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Wiwit nih. Kita masih bahas soal pemberian nutri level tadi ya, yang ada dari A sampai D dengan warna merah sampai hijau, yang ternyata itu menandakan tingkat atau kadar gula dari minuman siap saji tersebut. Nah, ini sebenarnya Dok, kalau misalnya sejauh ini edukasi yang dilakukan pemerintah agar aturan baru ini membantu masyarakat itu seperti apa, Dok? Ya, jadi ada tahapnya. Sebetulnya sudah dari beberapa saat yang lalu atau beberapa waktu lalu tuh kita sudah ada pertemuan, kemudian dengan para pelaku usaha ya, pelaku usaha bahwa kita akan membuat himbauan seperti ini. Sebetulnya juga kan itu kalau kita sadari banyak sekali pelaku usaha yang sudah menerapkan. Kalau di tempat-tempat kan ada ini minuman sehatnya, ini minuman yang nggak pakai gula, ini minuman itu sebetulnya tanpa sadar udah ada sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang masyarakat nggak pakai gula nggak enak atau kurang miroso. Jadi kita sudah sosialisasi, kemudian juga perlahan-lahan edukasi kepada masyarakat melalui medsosnya kita bahwa jangan sampai mengkonsumsi GGL berlebih. Itu yang kita lakukan. Pelaku usaha nomor satu ya, pelaku usaha nomor satu karena mereka yang memberikan sajian itu kepada masyarakat. Kalau masyarakat kan sementara kok enak kita beli, enak kita minum gitu kan. Nah, jadi ini coba sambil memberikan bahannya, minumannya, sambil memberikan edukasi juga bahwa yuk kita mulai merubah pola kita menjadi hidup sehat. Jadi kita masih sosialisasi, masih edukasi, kemudian bagaimana pelaku usaha itu kita masih voluntary. Jadi kalau misalnya pelaku usaha mau mencantumkan itu silakan. Gitu loh. Jadi kan mereka mulai menjaring ekosistem untuk berperilaku sehat dalam bentuk bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita atau minuman yang masuk ke tubuh kita. Itu. Oke, kan memang biasanya sekarang ini kalau kita beli minuman-minuman suka ditanyain ya, ini mau low sugar atau no sugar atau segala macam. Itu adalah bentuk salah satu dari upaya sosialisasi yang dilakukan kepada pengusaha gitu ya? Betul. Jadi mereka udah mulai memperkenalkan minuman sehat. Gitu. Jadi oke, jangan pakai ini deh, saya ini aja. Oke, nggak pakai ini, misalnya teh, saya nggak pakai gula ya, gitu. Kopi gula dikit aja. Nah, seperti itu. Oke, tapi Dok, ini sebagian besar pakar menganggap pemberian label seperti ini katanya nih ya bisa memberikan atau menyesatkan secara halus. Misalnya nih produk minuman ultra proses tapi tidak ada labelnya. Ini terlihatnya sehat tapi ternyata tidak lebih baik. Nah, gimana menghindari masyarakat yang bingung sama pelabelan ini? Minuman ultra proses, kemudian tadi yang minuman dokter sebutkan juga, gimana caranya supaya kita nggak bingung? Iya, jadi tadi kalau di awal mungkin masyarakat sudah menonton tadi bahwa ada contoh dari Pak Menkes ada 4 gelas. Ya kan? Nah, kalau di Kementerian Kesehatan saat ini memang kita lebih merangkul pada olahan siap saji bentuknya minuman itu yang ada di resto, yang ada di kafe gitu kan. Jadi kita tahu bahwa nggak pakai gula, gulanya sedikit, terus kalau gulanya banyak levelnya jadi ini, dikasih tahu. Tapi kalau untuk yang siap saji dalam bentuk kemasan itu ada di BPOM. Oke, gitu. Jadi yang saat ini yang di mal-mal, yang kemudian di restoran, yang dibikin kemudian disajikan langsung, diberikan label itu. Betul, Sementara untuk minuman-minuman yang sudah dalam kemasan itu ada di BPOM gitu. Oke. Tapi apapun itu kita memang memperkenalkan, mengedukasi masyarakat, entah itu kemasan atau apa, bijak baca dulu. Ingredientsnya tuh dibaca dulu. Jadi mulai belajar kalau belanja tuh apa sih di dalamnya, ini ada kandungan apa aja sih, kandungannya seberapa sih. Sebenarnya itu udah dikasih tahu kok sama si pelaku usahanya. Misalnya kalorinya di sini 70. Oh, biskuit yang itu atau minuman yang itu kalorinya ternyata cuma 20. Aku pilih yang 20, misalnya dia lagi diet. Aku pilih yang 70, aku pilih nggak apa-apa deh, ini enak. Ternyata tuh dia 100. Nah, itu jadi sebetulnya kita mau gini loh, mau
nyenggol masyarakat, yuk mulai sekarang kalau belanja baca, pelajari ingredients yang ada itu dulu. Nah, habis itu baru mulai menerapkan itu. Oh, ini saya makan, ini tidak saya makan, ini saya makan, atau ini saya minum, ini tidak saya minum, gitu. Oke. Nah, jadi kalau pelabelan itu hanya untuk sebenarnya menggugah masyarakat, oh ada apa sih? Oh ada ABCD apaan sih? Nah itu sebenarnya dari sini ke sini gitu loh. Jadi Aware-nya yang sadar dengan bagaimana gula yang harus mereka konsumsi. iya, gula, garam, dan lemak, tadi. yang harus mereka konsumsi. Tapi yang sekarang juga lagi banyak gitu ya, pengusaha-pengusaha itu juga menyentuh langsung ke jalanan gitu. Kalau dokter kan tadi sebutkan yang di restoran, yang siap saji. Tapi kalau sekarang banyak minuman yang beredar di jalanan juga dok, yang mereka pakai gerobak, pakai sepeda, menjajakan kopi atau minuman-minuman manis lainnya. Itu nanti sejauh mana pemerintah menyasar minuman siap saji ini? Iya, pelan-pelan ya. Jadi kan nggak bisa langsung cur gitu. Jadi memang kita akan kerangkul pertama adalah pelaku usaha dalam skala besar. Ya. Skala besar. Nah, abis itu mungkin kayak tadi kan kalau di jalanan dorongan itu pasti dia punya satu kuncinya yang gedenya kan. Itu kan mereka hanya menjalankan saja. Nah, itu pelaku-pelaku usahanya yang punyanya itu mulai kita edukasi, mulai kita sosialisasi, kita terangkan bahwa boleh loh, tetap kita tidak menghalangi, tapi coba kita pelan-pelan beralih ke bagaimana perilaku menyantap atau meminum sesuatu yang sehat gitu. Jadi tetap akan nanti kalau misalnya walaupun tempat berjualan dimanapun, tetap akan ada label yang menyadarkan masyarakat ini gulanya segini loh. Iya, betul. Nutri levelnya A, B, C atau D tadi. Edukasi itu nggak mudah. Kita nggak bisa kayak membalikin telapak tangan gitu kan. Susah banget. Bahkan butuh waktu tahunan gitu kan untuk jadi dia jadi oke, saya nggak minum itu, saya minum ini, saya minum ini, saya makan ini. Nah, tapi kalau telapak tangannya udah balik, ini akan langgeng gitu. Itu jadi kayak perilaku gitu loh, kayak budaya gitu. Budaya misalnya, oke, saya mau budaya sarapan saya telur 2, saya minum air putih. Itu susah banget. Karena biasanya udah makan gorengan gitu ya. Yang paling gampang lagi cuci tangan. Itu udah lama loh kita Kemenkes tuh menghimbau cuci tangan pakai sabun sebelum makan kayak apa, sesudah dari mana dia cuci tangan. Tapi kejadiannya nggak boleh, apakah harus melewati suatu peristiwa dulu? Nah jangan gitu loh. Kan. Tapi ini nantinya Kementerian Kesehatan bakal collab nggak sama kementerian lainnya, misalnya Kementerian Pendidikan. Jadi anak-anak yang dari bangku sekolah dasar udah tahu nih cara baca nutri level kayak gini loh, cara baca ingredients di kemasan kayak gini loh. Ada nggak dok ke arah sana? Ada dong, harus. Kita Kementerian Kesehatan nggak pernah bisa kerja sendiri, harus bermitra sama kementerian dan lembaga lainnya. Banyak yang harus kita rangkul karena maksud kita mau nerangin sendiri, enggak dong gitu kan. Jadi kita akan ngerangkul kementerian dan lembaga lainnya. Anak-anak di sekolah, kemudian petugas kesehatan, kemudian banyak deh. Jadi bagaimana mereka kan kita juga ngajarin mereka untuk menyalurkan edukasi itu kepada teman-teman, kepada masyarakat yang lain. Edukasinya disalurkan kalau anak-anak dari gurunya. Ya udah kita kerjasama dong sama kementerian dan Kementerian Pendidikan gitu. Ya udah, nggak bisa Kementerian Kesehatan tidak bekerja sendiri, tapi butuh kementerian dan lembaga lainnya. Sehingga nanti mungkin ini edukasinya akan berjalan terus. Nah, kira-kira kita masih punya banyak pembahasan terkait nutri level yang akan kita ulas. Usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Wiwit, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan kita masih membahas terkait nutri level dari A sampai D yang baru dikeluarkan oleh Pak Menkes untuk minuman siap saji. Ini terkait dengan nutri level ini, Dok. Dalam regulasi disebutkan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pernyataan mandiri begitu ya, dengan labelnya itu berdasarkan uji coba laboratorium. Gimana pemerintah memastikan bahwa si uji coba laboratorium ini akurat, jujur, dan juga benar seperti itu? Ya, jadi harus lewat laboratorium pemerintah atau laboratorium yang terakreditasi. Harus melalui itu dulu. Jadi memang berarti akurat hasilnya.
Mhm. Itu yang kita tetapkan. Jadi Jadi ada lab-lab yang ditunjuk begitu iya ya? ada. Jadi lab pemerintah atau lab yang sudah terakreditasi. Mhm. Artinya nanti kalau misalnya kan ini pengusaha minuman banyak sekali begitu ya. Bagaimana ngeceknya kalau dia benar-benar ngecek di lab itu gitu nanti mekanismenya akan seperti apa? Ya mungkin ada kan nanti kita akan kasih list atau kasih informasi kepada si pelaku pengusaha kalau memang mereka mau membuat itu leveling itu, jadi harus ke sini gitu. Biar Mirip kayak menentukan halal atau enggak itu apa gimana dok nantinya? iya bisa jadi ke situ, tapi ini sekarang kita kalau memang mau, kan masyarakat pasti tahu dong, nanti juga nggak apa-apa, masyarakat bisa tahu mana yang punyanya pemerintah, mana yang terakreditasi. Dengan sendirinya itu kan akan, jadi sebaiknya nggak usah jangan lari dari yang ditentukan. Kita juga nggak menentukan bahwa dia harus di laboratorium pemerintah, tapi laboratorium lain boleh terakreditasi, itu aja. Harus ada akreditasinya. Kalau enggak ya enggak dong, nanti kan kita bisa pada suatu ketika kan pasti ada pemeriksaan, ada monitoring dan evaluasi. Ya itu kita bisa tahu bahwa dia di laboratorium yang terakreditasi atau tidak gitu loh. Oke, jadi saat ini himbauan kemudian nanti berjalan akan menjadi sebuah regulasi gitu ya? Iya, kedepannya. jadi memang sekarang masih himbauan, masih berupa sosialisasi, masih berupa edukasi. Nanti kalau memang kita lihat dari monitoringnya gitu, bagaimana kita akan bekerja sama dengan Kemenko PMK untuk membuat regulasi. Nah setelah itu baru ada kalau nggak ngelakuin akan terjadi apa, sanksinya apa, dari peneguran sampai mungkin bisa jadi pencabutan, perizinan dan segala macam. Tapi kalau itu sanksi kalau melanggar. Kalau sanksi buat industri yang punya produk yang misalnya gulanya tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, sebenarnya dari pemerintah ada nggak sih sanksinya dok? Ya pasti yang pertama kan pemanggilan aja dulu kan, pemanggilan dulu, kemudian ya pasti ngobrol, dilihat dulu makanannya diperiksa dulu sampai kadarnya sejauh apa. Nanti akan sanksi-sanksi itu akan ditentukan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan mereka. Tapi kalau sejauh ini memang belum ada ya dok ya untuk Belum, kan minuman masih siap saji. sosialisasi. Kalau bisa mulai sekarang deh gitu. Kenapa enggak? Karena kan justru tadi saya katakan bahwa makanan-makanan yang minuman yang keluar itu gulanya tinggi segala macam, jangan nimbun gula di tubuh kita. Boleh minum gula, cuman dibatasi. Oh, pembatasan gula ya? Iya. Pembatasan gula. Jadi artinya backgroundnya ini memang untuk kembali untuk masyarakat gitu ya dok? Betul, untuk jadi tadi saya katakan bahwa dia bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, kalau kita sakit, uangnya akan lari ke pengobatan itu. Padahal sebenarnya uang itu bisa dipakai untuk yang lain, tadi biaya pendidikan dan segala macam. Gitu. Jadi jangan buat ngobatin sakit. Gitu. Jangan terlambat ngobatin sakit. Dokter bisa kembali nggak sih dielaborasi kepada pemirsa gitu ya. Sebenarnya kita ini kan tadi pemerintah udah memberikan labelnya A sampai D tadi. Sebenarnya kalau untuk tubuh manusia sendiri ini membutuhkan asupan harian untuk garam, gula dan juga lemak itu seperti apa sih? Kalau gula itu kita sebutnya GGL ya, gula, garam, lemak. Kalau gula itu 1 hari 1 sendok makan. Kemudian kalau garam 1 hari 1 sendok teh, kalau lemak 1 hari 5 sendok makan. Nah itu diatur aja, itu udah jangan gini loh, oh masak ininya garamnya 1 sendok teh, nanti kalau kurang asin tambahin, enggak, udah 1 sendok teh aja. Cukup, gitu. itu untuk sehari padahal Iya untuk ya. sehari, terus kemudian minum kan tadi 1 sendok makan, minum kopi, yang kopi ini setengah sendok makan, nanti kopi itu pingin minum teh, kurang manis tambahin lebih dari 1 sendok, jangan. Kalau bisa mulai belajar mulai mencoba lidahnya hidup sehat. Artinya kita udah tahu ya 1 sendok makan gula, padahal yang dicontohin Pak Menkes tadi cukup banyak itu berapa sendok itu Dan ya. itu nggak mungkin dia tidak minum hanya 1 kali, bisa sehari dia minum 2 misalnya. Berapa yang kita timbun di sini, bagaimana kita menderita penyakit tidak menular, diabetes mellitus, stroke, jantung, sayang kan. Terus nanti kehidupan kalau pengen lihat anak cucu, ya nggak, main-main sama anak cucu, ayo kita hidup sehat, batasi itu semua. Batasi ya, 1 sendok makan aja, jangan sampai berlebihan konsumsinya betul. karena efeknya juga nggak baik untuk tubuh kita Betul. sendiri.
Dokter, selanjutnya apa sih indikator keberhasilan aturan ini dan nanti bagaimana pemerintah akan melakukan evaluasi supaya aturan ini tidak menjadi formalitas aja gitu, Dok? Iya, jadi kalau sekarang sih kita masih terus gencar ya dari Kementerian Kesehatan dibantu dengan pemerintah daerah terkait dan lembaga-lembaga terkait untuk bagaimana kita mengedukasi, menyebarkan ini bahwa kita kayak Pak Menteri kan bikin video yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat bahwa kita harus mengubah pola hidup kita. Mudah-mudahan sih berjalan dengan baik, tapi terus kita melakukan monitoring. Sejauh mana sudah ada perubahannya. Nah, kalau sudah ada monitoring tadi saya katakan, kita akan bekerja sama dengan Kemenko untuk buat regulasi. Sehingga nanti ada kebijakan yang wajib dilakukan. Oke, Gitu. terima kasih dokter. Jangan lupa ingat-ingat terus ya bahwa kebutuhan kita cuma 1 sendok Makan gula. gula, 1 sendok teh garam, dan juga 5 5 sendok makan makan lemak. lemak. Jangan berlebihan karena nanti itu juga akan menjadi resiko buat kesehatan kita. Terima kasih atas sharingnya Dr. Wiwit hari ini. Dan demikian juga CNN Indonesia Health. Saya Lianita Ruhyat pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.